Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Instansi dari kelas 2A dengan NIM P1732412136. Di sini saya akan menunjukkan dan menjelaskan organ genitalia interna maupun eksterna. Baik, yang pertama di sini ada gambar organ genitalia eksterna atau organ genitalia paling luar. Yang pertama adalah mons pubis. Mons pubis ini merupakan suatu bantalan jaringan lemak yang ditutupi oleh kulit yang letaknya di atas sintipis pubis. Setelah kita mengalami masa pubertas, badan ini akan ditutupi oleh bulu. Selanjutnya ada labia mayora. Letaknya di sebelah sini. Labia mayora adalah dua lipatan membulat besar jaringan lemak yang ditutupi oleh kulit yang bertemu di depan mons pubis. Selanjutnya ada labia minora. Labia minora ini terletak di dalam. Nah, labia minora ini adalah dua lipatan yang berwarna merah muda yang terletaknya memanjang di bagian dalam labia mayora. Selanjutnya ada uretra. Uretra merupakan saluran untuk kita membuat air kencing. Selanjutnya di sini ada klitoris. Klitoris terletak di dalam ya. Klitoris ini merupakan struk kecil yang sangat sensitif dan erektif. Dan juga letaknya ini di dalam preputium dan frenulum. Selanjutnya di sini ada prefusium. Prefusium ini merupakan kulit yang menutupi klitoris. Selanjutnya ada vestibulum. Terletak di antara uretra dan vagina. Vestibulum ini terdapat 6 muara. Yang pertama itu ada muara meatus uretra, ada 2 ductus fen, yang ketiga ada ostium vagi, yang keempat ada hymen, yang kelima ada 2 ductus dan glandula Bartolini. Selanjutnya di sini ada hymen. Gambar ini merupakan hymen. Dan ini yang di dalam sini adalah vagina. Hymen ini merupakan suatu membran yang berlubang yang dapat dilewati darah menstruasi dan menutupi sebagian besar introitus vagin. Jadi saat persalinan ini mungkin bisa melebar atau mengecil dan juga bisa terjadi robekan di antara hymen ini dan hymen. Selanjutnya ini adalah vagina, organ reproduksi kita, saluran untuk bersenggama. Selanjutnya di sini ada anus, merupakan saluran pencernaan kita. Baik, selanjutnya ada gambar genitalia interna atau bisa disebut dengan bagian genitalia dalam. Baik, yang pertama itu ada vagina, letaknya di sini. Vagina ini adalah saluran yang berbentuk tabung yang menghubungkan vulva dengan rahim. Ukuran vagina ini sekitar 6-7,5 cm dan diliputi oleh dinding anterior dan 9-11 ini meliputi dinding posterior. Fungsi vagina adalah sebagai saluran untuk keluar masuknya darah menstruasi dari rahim
Yang kedua, tempat senggama, dan ketiga ini adalah jalan lahir. Selanjutnya ada serviks. Serviks merupakan bagian bawah uterus ya, yang terdiri dari vas vaginalis dan vas supravaginalis. Serviks ini membentuk sepertiga bagian bawah uterus dan merupakan daerah di bawah isthmus yang meliputi ostium uteri internum dan ostium uteri externum. Selanjutnya di sini ada uterus. Ini merupakan bagian uterus. Uterus ini merupakan suatu organ muskular berbentuk seperti kit yang terletak di antara kandung kencing dan rektum. Fungsi dari uterus adalah yang pertama dalam pengeluaran darah haid dengan ditandai adanya perubahan dan pelepasan endometrium, dan selama kehamilan ini sebagai tempat implantasi, retensi, dan nutrisi konseptif. Lalu fungsi lainnya itu saat persalinan dengan adanya kontraksi dinding uterus dan pembukaan cervix uterus ini dapat isi konsepsi dapat dikeluarkan. Selanjutnya ada endometrium. Endometrium merupakan lapisan mukosa terletak pada paling dalam uterus. Selanjutnya di sini ada myometrium. Myometrium ini merupakan lapisan otot yang terletak di tengah uterus. Selanjutnya di sini ada perimetrium. Ini ada perimetrium, yaitu lapisan serosa yang terletak paling luar uterus. Selanjutnya ini ada fundus uteri. Fundus uteri ini adalah titik tertinggi dari rahim, di mana antara titik sinkrisis dan fundus uteri ini sering dijadikan titik pemeriksaan untuk bidan, dan mengetahui bayi dan usia kehamilan. Letaknya di sini dengan tingginya. Selanjutnya di sini ada tuba Fallopi. Tuba Fallopi. Tuba ini terdapat pada tepi atas ligamentum latum. Panjang tuba Fallopi ini panjangnya 12 cm dan berdiameter 3-8 mm. Fungsi tuba Fallopi ini adalah menangkap dan membawa ovum dari ovarium ke uteri atau uterus. Dan juga ini di sini juga terdapat proses terjadinya konsepsi. Selanjutnya di sini ada fimbriae. Fimbriae ini merupakan jaringan yang berfungsi untuk menangkap sel telur dari permukaan ovarium ke infundibulum bagian luar dari tuba Fallopi, dan ini terjadi saat masa ovulasi. Sel telur yang sudah matang akan ditangkap oleh fimbriae dan akan disalurkan. Selanjutnya ada ovarium. Ovarium ini merupakan sel telur kita, di mana berbentuk oval, terletak pada dinding panggul bagian lateral yang disebut fossa ovarium. Ovarium ini terletak di antara kanan dan di kiri uterus kita. Dan juga ovarium ini dihubungkan oleh ligamen ovarium. Fungsi ovarium adalah mengeluarkan hormon progesteron dan estrogen dan mengeluarkan sel telur setiap bulan. Baik, yang selanjutnya ini ada saluran uterinya atau uterusnya. Di dalam saluran uterus ini terdapat tuba Fallopi.
Baik, terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.